Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BLPT Edu Talks Jendela Pendidikan Inspirasi Tanpa Batas. Topik kali ini yaitu kabur ke luar negeri, ekspektasi versus realita. Istilah kabur aja dulu muncul sebagai sindiran terhadap sulitnya kondisi kerja di Indonesia. Banyak yang melihat peluang dan gaji lebih baik di luar negeri menjadikannya sebagai pilihan utama. Di media sosial, istilah ini semakin populer seolah-olah bekerja di luar negeri adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Tapi, benarkah realitanya seindah yang dibayangkan? Mari kita kupas tuntas dalam podcast kali ini bersama Kepala BP3MI Sulawesi Tengah, Bapak Mustaqim Esos MSI, yang akan mengupas fakta dan peluang bagi calon pekerja migran khususnya dari Sulawesi Tengah. Selamat datang Bapak Mustaqim. Baik. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Ya. Dalam 5 tahun terakhir ini Pak, saya mencatat bahwa jumlah pekerja migran Indonesia itu meningkat drastis mencapai 296.970 orang pada tahun 2024. Jadi sekitar naik 148,52% sejak 2020 Pak. Dari fenomena ini memunculkan banyak pertanyaan. Nah, menurut Bapak sendiri, apa yang menyebabkan narasi ini begitu kuat Pak di masyarakat? Betul sekali. Yang pertama tentu saja ini kan sebenarnya bisa dibilang satu ekspresi kekecewaan ya. Sebagian besar anak-anak muda ya yang mungkin dalam masa usia kerja, lapangan pekerjaan yang mungkin juga belum cukup memadai untuk bisa mengakomodir mereka. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan dunia itu udah semacam borderless ya, batas-batas itu udah semakin kabur ya, bagaimana media sosial bisa mengakses dimanapun, sehingga ada banyak informasi yang mungkin berkeliaran, kemudian mereka mendapat informasi misalnya ternyata bekerja ke luar negeri itu gajinya lebih tinggi, kehidupannya bisa lebih layak dan sebagainya, sehingga kemudian dua hal itu kemudian bertemu menjadi satu konsep, mendingan kita kabur aja dulu misalnya ya ke luar negeri. Jadi itu mungkin yang terjadi. Tetapi dalam konteks kami tentu kami berharap ini menjadi pilihan yang rasional, bukan pilihan yang emosional. Karena kalau pilihannya emosional, maka sangat mungkin mereka mengabaikan proses-proses yang semestinya dilalui sebelum kabur aja dulu. Banyak orang mengatakan bahwa kan bekerja di luar negeri itu lebih manusiawi, gajinya lebih tinggi, peluang untuk naik pangkatnya lebih bagus dan macam-macam Pak. Menurut data dari BP3MI, apakah benar realitanya itu seperti itu Pak? Silakan Pak. Betul. Kalau prosesnya dilalui secara prosedural, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya kira realitas itu betul sekali ya. Tetapi kalau sekedar berangkat tanpa proses yang prosedural, ini sebenarnya juga menjadi problem yang seringkali itu menjadi gambaran umum ya. Masyarakat melihat bahwa tidak semua pergi ke luar negeri itu juga baik-baik saja. Kami sih berharap bahwa orang yang tadi berpikir kabur dari Indonesia tidak hanya bisa menyiapkan diri pada 3 hal. Yang pertama adalah kompetensinya, harus dipertimbangkan. Kira-kira kalau saya mau bekerja ke Jepang misalnya, yang sekarang lagi tren banget tuh ke Jepang, karena istilahnya juga Jepang betul sangat open terkait dengan pekerja migran asal Indonesia. Kompetensinya harus dipertimbangkan. Yang kedua adalah kemampuan bahasa. Ya, karena kalau ke negara orang kan tentu kita tidak menggunakan bahasa Indonesia ya. Harus menggunakan bahasa negara tujuan. Yang ketiga mental. Ini sangat penting nih. Sehingga proses kabur aja dulu, kalau kata Pak Menteri, nggak usah kabur aja dulu lah, kerja aja dulu gitu ke luar negeri gitu ya. Betul-betul siap gitu. Tapi kalau 3 hal tadi tidak disiapkan dengan baik, ya apa yang menjadi ekspektasi tadi itu ya, karena seringkali kata orang kan, kita biasanya ada quote-nya gini, berangkat migran, pulang juragan. Tapi seringkali quote itu berubah menjadi berangkat migran, pulang jadi beban. Harapannya sih ya mereka berangkat betul menyiapkan diri. Berangkat migran, pulang jadi juragan, beban. Tidak, yang pertama kan jadi juragan, yang kedua jadi beban. Nah, beban ini seperti apa Pak? Pada beberapa kasus kami di tahun 2025 dari Januari sampai dengan Februari kami sudah menangani ada 7 kasus terkait dengan aduan keluarga mereka terutama di Timur Tengah untuk bisa dipulangkan.
Dan bukan hampir ya, secara keseluruhan yang diadukan tadi itu berangkatnya secara prosedural. Nah, karena mungkin tadi iming-iming, karena kemudian berpikir di sana bekerja bisa lebih baik. Sebenarnya itu tidak keliru, itu benar. Tapi kalau berangkatnya betul-betul mempersiapkan diri, mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, mempersiapkan diri untuk pada 3 komponen tadi, kalau itu dilakukan secara baik, saya kira apa yang menjadi ekspektasi tadi itu bisa tercapai. Tetapi kalau tidak yang tadi, harapannya mereka berangkatnya migran, pulangnya jadi juragan, kemudian menjadi beban. Kita bisa bayangkan berapa biaya yang harus disiapkan oleh negara untuk misalnya menangani pemulangan mereka. Kan pertama. Yang kedua, kan tidak semua yang pulang itu kondisinya baik-baik saja. Kadang-kadang seringkali di antara mereka ada yang kondisinya sakit, ada yang kondisinya juga kejiwaannya terganggu, sehingga negara membutuhkan anggaran untuk melakukan proses rehabilitasi sebelum sampai ke keluarga. Kami 3 hari yang lalu menerima informasi ada 1 PMI dari Sulawesi Tengah dipulangkan dari Malaysia dalam kondisi depresi ya. Dan saat ini sudah sampai di Indonesia dan sedang dirawat di RS Polri. Kita bisa bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk proses rehabilitasi itu. Kalau biaya itu diarahkan untuk menyiapkan mereka, mungkin tidak akan sebesar biaya rehabilitasi itu. Gitu. Tapi karena mereka memilih jalur yang prosedural, iming-iming gaji yang besar, proses yang mudah, sehingga kemudian lupa gitu bahwa prosesnya itu tidak seperti itu. Apa sih tantangan terbesar yang sering tidak dibicarakan di hashtag kabur aja dulu ini? Karena kan sebagian besar narasinya itu terlalu positif semuanya ya. Dari data, apa aja sih sebenarnya yang terjadi di sana? Pertanyaan fundamentalnya kan sebenarnya apakah kita sudah siap untuk merespon fenomena kabur aja dulu? Itu dulu yang mestinya menjadi pertanyaan fundamental kita. Jangan sampai fenomena kabur aja dulu itu hanya semacam euforia, kemudian tanpa orang paham bahwa kabur itu tidak hanya sekedar kabur, tapi penting untuk menyiapkan diri. Itu yang mungkin sekarang ini kan ada euforia yang seringkali orang lupa pada prosesnya gitu ya. Hanya ikut-ikutan kabur, ikut-ikutan teman berangkat dan sebagainya. Kalau itu misalnya dimaknai secara sadar, secara rasional, saya kira bukan sesuatu hal yang buruk ya fenomena kabur itu. Kata Pak Menteri, ya boleh kabur aja dulu, tapi persiapkan diri sebelum kabur. Sehingga apa yang menjadi ekspektasi kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di negara lain, untuk mendapatkan gaji yang tinggi, untuk mendapatkan kerja yang baik, itu bisa tercapai. Karena kalau tidak siap, ya pasti akan ada konsekuensi yang akan mereka terima ketika bekerja di sana. Ya. Yang pertama, kalau dia berangkatnya secara prosedur yang pertama, bargainingnya pasti rendah. Ya, karena nggak ada satu klausul hukum yang menunjukkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya gitu. Bagaimana proses penggajiannya. Yang kedua, rentan menjadi TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Sehingga dampaknya adalah bisa saja di sana bekerjanya seperti kerja zaman Romusa gitu ya. Overtime dan sebagainya. Kemudian seringkali tidak jelas tempat bekerjanya di mana gitu, dan kan misalnya kadang bekerja di sini 1 hari, besoknya ditempatkan di tempat lain karena tidak ada satu klausul yang menunjukkan satu kejelasan tentang pekerjaan dia. Jadi harapannya sekali lagi kami selalu menghimbau bahwa fenomena kabur aja dulu itu bisa dilihat secara positif manakala mereka betul-betul bisa mempersiapkan diri sebelum kabur. Ya. Tadi kan kita sudah bahas yang negatifnya Pak ya. Kita kupas sedikit tentang yang positifnya sekarang ya. Apa ada tidak pengalaman nyata dari pekerja migran yang berangkat migran pulang juragan Pak? Khususnya di Sulawesi Tengah ini aja. Saya kira banyak ya. Di kami sendiri kan bekerja migran ada 3 tahap ya. Yang pertama sebelum berangkat. Jadi sebelum berangkat ini adalah bagaimana mempersiapkan seseorang yang akan menjadi calon pekerja migran itu, baik dari kompetensinya, kemampuan bahasanya, mentalnya, kemudian dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama. Kemudian selama bekerja itu ya selama dia bekerja di sana tentu ada proses perlindungan juga. Kemudian setelah bekerja ada proses pemberdayaan. Di kami sendiri pada konteks pemberdayaan itu ada beberapa PMI yang memang sukses bekerja ke luar negeri. Tadi berangkatnya sebagai migran, pulangnya jadi juragan. Ada usaha mereka yang betul diperoleh dari investasi mereka saat bekerja di luar negeri gitu. Jadi sebenarnya ini kami juga ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa hampir seluruh masyarakat
yang berkait keluar negeri bermasalah itu 99% itu berangkatnya secara unprocedural atau ilegal. Dan alhamdulillah kalau berangkatnya secara prosedural ya mungkin hanya 0,1% barangkali yang bermasalah. Toh pun kalau bermasalah, negara bisa responsif untuk melakukan perlindungan. Karena yang pertama tercatat. Yang kedua, kita tahu betul siapa yang harus bertanggung jawab. Ya, misalnya dia berangkat lewat PT, kita kan lebih mudah untuk melakukan perlindungan. PT yang bersangkutan kita panggil, ya bagaimana tanggung jawabnya terhadap spender. Tapi kalau berangkatnya secara prosedural, kita agak sulit itu. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dialami? Sehingga akhirnya negara harus mengambil alih penuh dan biayanya itu tidak sedikit sebenarnya. Gitu ya. Jadi positif aja sebenarnya menjadi PMI itu. Bahkan Pak Menteri kami kemarin menyampaikan, jadi kalau dulu kan bekerja ke luar negeri seolah-olah seperti satu opsi lain ya, ketika negara belum sanggup menyediakan lapangan pekerjaan lain. Padahal itu bukan opsi. Justru bekerja di luar negeri itu selain kita mendapatkan penghasilan yang baik, tapi yang paling penting juga adalah pengembangan pengetahuan kita, gitu, pengalaman kerja kita. Akan ada banyak pengetahuan yang bisa kita peroleh selama bekerja yang kita akan sharing di dalam negeri. Mungkin ada banyak kerja-kerja yang kita lakukan di luar negeri yang bisa kita kembangkan di dalam negeri sebagai salah satu misalnya wirausaha. Kebetulan di kami sendiri itu ada Direktorat Pengembangan Wirausaha Pekerja Migran Indonesia, dan kami biasanya melakukan pembinaan terhadap PMI-PMI yang tadi sudah kembali tadi agar mereka tetap berdaya. Kan harapannya PMI itu berangkatnya cukup sekali gitu. Iya, setelah dia berangkat sekali, pulang dengan membawa hasil dari menabung sama bekerja itu kemudian dijadikan sebagai modal untuk berwirausaha. Jangan selamanya harus jadi PMI gitu. Menurut data yang ada selama ini Pak, PMI pekerja migran Indonesia ya di luar negeri itu terserapnya sebagai apa Pak? Ada banyak jabatan sebenarnya yang tersedia di luar negeri. Bahkan kemarin di tahun 2024 kami itu ada 1.300.000 peluang kerja yang kami peroleh dari luar negeri, dan itu hanya terisi sekitar 292.000 tadi. Artinya masih tersisa sekitar 1 juta lebih peluang kerja yang belum dimanfaatkan oleh kita. Gitu. Maaf, itu untuk Sulawesi Tengah aja atau seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia kan tidak ada segmentasi bahwa Sulawesi Tengah gitu. Untuk ini, ya semua punya tidak ada kuotanya ya. Tidak ada kuota, semua punya kesempatan untuk mengakses. Saya kemarin menyampaikan gini. Kalau kita mau tes CPNS, itu kan ada kompetitor. Ya. Karena biasanya ada kuota, dan biasanya kalau di Kemenkumham misalnya ada kuota sekitar 1.000, pesertanya misalnya 10.000 ya. Jadi ada 10 orang yang berkompetisi dengan kita di satu formasi. Tapi kalau menjadi PMI, kompetitornya itu bukan orang lain, kita sendiri. Gitu. Bagaimana kita menyiapkan diri, bagaimana kita mengasah skill kita, kompetensi kita, kemampuan bahasa kita. Jadi sebenarnya peluang kerjanya itu sangat besar. Di sana itu kan ada banyak peluang kerja ya, bisa kesehatan, tenaga kesehatan, kemudian bisa di perikanan, kemudian di pabrik manufaktur, banyak sekali sebenarnya peluang. Tergantung sebenarnya bagaimana seseorang yang ingin menjadi PMI itu mempersiapkan diri. Nah, kami sendiri dari BP3MI Sulawesi Tengah, kemarin kami sudah menginisiasi ada satu platform yang akan kita buat, di mana masyarakat itu bisa mendaftarkan diri melalui platform itu kalau ia ingin bekerja ke luar negeri. Misalnya namanya siapa, umurnya berapa, dia ingin bekerja ke negara mana gitu. Nanti kami akan berikan feedback. Kalau misalnya pilihannya ke Jepang, kira-kira kalau ke Jepang itu apa yang perlu dipersiapkan gitu. Peluang kerja mana saja yang ada di Jepang yang bisa diakses. Sehingga dengan informasi itu harapannya betul-betul dia bisa mempersiapkan diri sebelum berangkat. Ini sedang kami siapkan untuk bagaimana masyarakat itu memiliki instrumen yang mudah gitu untuk bisa menghasilkan kesempatan kerja di luar negeri. Platformnya bentuknya apa tuh? Bisa diceritakan sedikit tidak? Nanti ini menarik itu dia cukup ini aja, scan barcode aja. Scan barcode, kemudian isi datanya, nomor kontaknya, nanti dari tim kami akan memberikan feedback gitu. Misalnya kalau dia ingin bekerja ke Arab Saudi misalnya, kami akan berikan kita kesempatan kerja di Arab Saudi itu mana saja. Karena kami kan punya namanya sistem komputerisasi pekerjaan migran Indonesia atau Sisko P2M. Jadi seluruh kesempatan kerja yang ada itu masuk ke sana gitu. Melalui yang tadi namanya JO atau job order atau namanya demand letter. Jadi kan gini, prosesnya itu kan PT misalnya mau menempatkan, dia mendapatkan JO di sana, itu harus diverifikasi oleh perwakilan luar negeri untuk memastikan bahwa JO tersebut itu benar adanya, perusahaannya benar, gajinya benar sekian. Nanti dari luar negeri itu akan di-endorse ke sistem kami, namanya Sisko P2MI tadi.
dari Sisko P2MI kami akan melakukan validasi lagi kembali untuk memastikan bahwa betul ada pekerjaan itu, ada gajinya sekian, kewajibannya ini, haknya itu. Setelah kami melakukan validasi, keluar namanya SIP, surat izin perekrutan. Jadi P3MI atau dulu namanya PJTKI itu tidak bisa melakukan rekrut tanpa memperoleh namanya SIP, surat izin perekrutan. Nah, nanti kami akan memberikan akses itu dari geo-geo tadi, misalnya ada masyarakat yang mendaftar dan melalui platform itu, nanti kami akan berikan informasi. Kalau di Arab Saudi ada kesempatan kerja A, B, C, D berdasarkan geo yang ada di sini nih. Kalau mau kerja di sini, apa yang perlu disiapkan dan sebagainya. Dengan demikian, kami itu melakukan jemput bola lah kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan peluang kerja luar negeri. Nanti modelnya seperti itu. Jadi mereka cukup scan barcode-nya, nanti isi identitasnya, nanti dari tim kami akan memberikan feedback sesegera mungkin. Oh, berarti belum launching ya Pak ya? Belum, inilah sedang kami persiapkan. Oh ya, jadi nanti harusnya setelah ada platform tersebut sudah tidak ada lagi yang berangkat secara ilegal ya Pak ya? Itu harapannya. Apakah ada pihak tertentu yang sengaja mengkapitalisasi fenomena ini, fenomena kabur aja dulu ini? Kita juga sulit ya untuk menunjuk siapa yang mengkapitalisasi ini. Mungkin kita agak terlalu jauh masuk ke ranah itu. Meskipun boleh saja gitu ya, ada mungkin pihak yang mengkapitalisasi itu. Tapi himbauan kami ke masyarakat adalah tadi, harapannya kabur aja dulu ini, saya kira kalau kami melihatnya positif-positif aja gitu ya. Kalau kan setiap orang itu berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, gaji yang besar dan sebagainya. Tapi betul-betul harus dipikirkan secara rasional, tidak sekedar emosional untuk ikutan tren gitu. Kalau dia pilihan rasional, maka dia akan menimbang kompetensinya, skillnya, kira-kira apakah secara mental dia udah siap. Kadang-kadang kita secara kompetensi siap nih, secara bahasa siap, tapi secara mental tidak. Nah, dan ini ternyata itu berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Kan ada beberapa kasus, misalnya kami kemarin ketemu dengan Stikes BK, salah satu Stikes yang cukup banyak melahirkan pekerja migran ke Singapura, terutama di bidang kesehatan. Seringkali mereka punya kompetensi, punya kemampuan bahasa, tapi tiba di sana tiba-tiba rindu keluarga, rindu teman dan sebagainya, makanan dan sebagainya, sehingga seringkali itu mempengaruhi produktivitas kerja mereka gitu. Dan ini ternyata hal-hal yang selama ini belum menjadi atensi penuh, sehingga kemarin Mbak Menteri pokoknya 3 itulah siapkan. Kompetensinya itu betul-betul sudah siap, kemampuan bahasanya siap, dan mentalnya. Kalau 3 ini sudah siap, soal administrasi itu kan itu sebenarnya sesuatu yang sangat mudah. Izin orang tua misalnya kalau dia belum berkeluarga, atau izin istri kalau dia suami, atau izin suami kalau istri, paspor, visa kerja, kontrak kerja. Kalau 3 tadi sudah siap, itu saya kira. Seberapa efektif perlindungan yang diberikan oleh BP3MI dan pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia ini, Pak? Jadi kan perlindungan itu juga dilakukan pada 3 tahap ya. Perlindungan sebelum bekerja, salah satunya tadi bagaimana memastikan dia punya kompetensi, punya kemampuan bahasa, punya mental yang baik, dan memenuhi syarat administrasi. Berangkatnya secara prosedural, itu perlindungan sebelum bekerja. Perlindungan selama bekerja, di dalam Undang-Undang 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, mandatnya itu diberikan kepada perwakilan. Perwakilan kita di negara penempatan. Kita, Kemen P2MI itu konteksnya hanya berkoordinasi. Meskipun Pak Menteri ada infonya di Undang-Undang revisi yang baru, itu kemungkinan tugas perlindungan itu juga akan diberikan kepada Kemen P2MI melalui, nanti ada perwakilan Kemen P2MI di, kalau dulu kan ada atas ketenagakerjaan. Nah, yang sebelumnya itu ada di bawah Kemenaker. Kemungkinan atas ketenagakerjaan ini karena ranah layanannya ada terkait pekerja migran Indonesia, mungkin akan dialihkan ke Kemen P2MI. Tapi saat ini memang tugas perlindungan itu ada di perwakilan RI, KBRI, KJRI. Kami hanya berkoordinasi, termasuk BP3. Di salah satu tugas BP3 itu kan melakukan perlindungan kepada PMI selama bekerja dengan berkoordinasi perwakilan Republik Indonesia. Kemudian perlindungan setelah bekerja. Jadi setelah bekerja PMI itu bukan dibiarkan saja, kami masih ada mandat terkait apa? Pemberdayaan. Bagaimana mereka setelah bekerja tadi bawa pulang modal atau investasi itu, kemudian kami coba bimbing bagaimana memanfaatkan yang modal tadi itu bisa lebih produktif lagi melalui wirausaha dan sebagainya, sehingga harapannya tidak sekedar menghabiskan itu lalu kemudian berangkat lagi gitu. Cukup sekali saja. Jadi ada 3 tahap perlindungan dilakukan. Nah, selain hashtag kabur aja dulu ini menggema, ada juga narasi yang menyebutkan bahwa pemerintah ini justru menghambat proses kerjanya di luar negeri, proses kerja PMI ini di luar negeri, agar mereka tuh tidak jadi ke luar negeri lah.
Benar tidak sih ini Pak sebenarnya? Saya kira kalau menghambat, eh, negara tidak mungkin melakukan itu. Justru negara sangat senang kalau ada warga masyarakat kita misalnya ingin bekerja ke luar negeri. Mungkin seringkali kan narasi itu muncul berkaitan dengan prosedur yang harus mereka lalui. Iya. Seringkali mereka itu kan pengennya kalau mau kerja hari ini bisa berangkat hari ini. Ya. Karena salah satu ciri bahwa itu pekerjaan itu tidak benar. Yang pertama adalah gajinya besar, prosesnya mudah. Dua hal itu aja diingat masyarakat. Kalau ada pekerjaan yang gajinya besar, yang prosesnya mudah, kami yakin itu pasti pekerjaannya itu adalah unprocedural. Makanya fenomena scamming yang sedang terjadi saat ini kan sebenarnya juga relevan dengan fenomena yang kabur aja dulu tadi. Kemarin dari Sulawesi Tengah itu ada satu yang dipulangkan dari Myanmar, korban scamming. Oh, bisa diceritakan Pak, itu korbannya dalam bidang apa dia? Scamming tadi jadi operator judi online. Tetapi kan setelah mereka bekerja di sana kan tidak seperti yang ada di ekspektasi, gajinya tinggi, kemudian kerjanya mudah, enggak. Ada target yang harus dicapai, kalau targetnya tidak tercapai kemudian mereka dia disiksa lah dan sebagainya gitu. Oh, dari sininya dia diberangkatkan sebagai Itu tadi bekerja di, kalau nggak salah itu bekerja di hotel atau apa gitu. Oh, sampai sana jadi operator judi online. Ya betul, operator judi online. Makanya terkait dengan itu selalu kami himbau, yang pertama pastikan sumber kesempatan kerja itu tervalidasi. Misalnya validasinya dengan apa? Bisa ke kami, misalnya tidak perlu datang, kami kan ada juga Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube. Silakan masyarakat misalnya mengecek apakah informasi kerja yang mereka dapatkan itu betul atau tidak. Itu yang pertama, betul-betul harus divalidasi. Karena seringkali kan proses yang unprocedural ini itu terjadinya dari informasi yang ada di media sosial yang berseliweran itu tanpa ada check and recheck. Itu yang selalu kami dorong, kami himbau kepada masyarakat, pastikan informasi kesempatan kerja luar negeri diperoleh itu berasal dari lembaga yang resmi. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa yang mengurusnya itu jelas dia dari mana gitu. Misalnya dia dari PTA, kan bisa dicek. Tapi kalau dia hadir secara individu, tidak jelas dia afiliasinya kemana, nah ini juga perlu menjadi pertanyaan. Karena pasti arahnya adalah tadi non prosedural. Jadi itu selalu kami bagi masyarakat. Khusus untuk PMI dari calon PMI dari Sulawesi Tengah, kalau misalnya mau mengecek info tentang berangkat ke luar negeri ini bisa kemana Pak? Yang pertama mungkin bisa langsung di kantor Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Indonesia Sulawesi Tengah yang ada di Paluta Building di Jalan Muhammad Yamin, silakan ke sana, atau juga bisa mengakses informasi lewat media sosial kami. Ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Kami juga sudah menyiapkan tim, insya Allah mungkin pokoknya paling lama 24 jam itu harus sudah ada respon. Gitu. Jadi penting sekali sudah untuk mengecek itu. Ya. Apa yang bisa Bapak simpulkan, apa yang bisa Bapak berikan sebagai kesimpulan untuk para pendengar podcast ini agar mereka tidak menjadi korban dari perdagangan orang? Yang pertama kan sebenarnya ciri-ciri pekerjaan yang potensial menjadi TPPO itu adalah yang pertama biasanya itu gajinya sangat tinggi. Ya. Kemudian prosesnya mudah, tidak membutuhkan kompetensi karena tidak ada pekerjaan di luar negeri yang tidak membutuhkan sertifikasi kompetensi. Selalu pasti membutuhkan itu. Yang kedua pasti tidak ada visa kerja, cukup paspor aja. Karena kan paspor ini kan tidak menunjukkan bahwa kita bisa bekerja gitu. Visa pun harus clear, visanya bukan visa kunjungan, harus visa kerja. Terkait dengan itu, makanya masyarakat harus betul-betul melakukan fasilitasi terhadap informasi kerja yang mereka perlu, terutama ke luar negeri. Yang kedua, saya kira kalau memang mereka ingin bekerja ke luar negeri, ada lembaga resmi yang bisa diakses melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan melalui UPT-nya misalnya Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini yang betul-betul mereka harus pastikan gitu. Jadi selalu kami himbau ke masyarakat agar mengakses informasi yang resmi, tidak mudah tergoda dengan informasi yang ada di media sosial yang seringkali mudah diakses dengan janji yang begitu wah gitu ya. Nah, jadi gitu. Kami sebenarnya tidak mempersoalkan fenomena kabur aja dulu. Pokoknya himbauan Pak Menteri itu yang penting itu pilihan nasional. Kalau pilihan nasional berarti pasti akan ada upaya mempersiapkannya. Terima kasih Bapak atas pandangan dan wawasannya yang sangat berharga. Jelas bahwa keputusan untuk bekerja di luar negeri ini bukan hanya soal ekspektasi tinggi ya Pak ya, tetapi juga kesiapan untuk menghadapi realita di lapangan. Betul sekali. Semoga diskusi ini bisa membantu teman-teman yang sedang mempertimbangkan langkah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
EduTalks, jendela pendidikan inspirasi tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.